Sinyal akan terjadinya reshuffle kabinet dalam pemerintahan Presiden Jokowi berhembus kencang ketika sang presiden bersama dengan seluruh menterinya sedang berada di ibu kota Nusantara untuk persiapan perayaan 17 Agustus kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan benar saja, akhirnya reshuffle pun terjadi. Kita bisa menduga langsung bahwa yang direshuffle adalah menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sang menteri Yasona Laoly adalah figur yang kemudian mendapat amputasi dari Presiden Jokowi. Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk menawarkan alternatif berpikir dengan perspektif pemikiran filsafat untuk menolong kita membaca fenomena sosial politik kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, nampaknya kita harus mengatakan bahwa hubungan antara Presiden Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semakin memanas. Hal itu makin diperlihatkan ketika pisau politik yang dimiliki oleh Presiden digunakan untuk mengamputasi kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan, yaitu Yasona Laoly, untuk terpental dari kursinya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Memang reshuffle kabinet adalah hak prerogatif dari Presiden. Kita semua sepakat bahwa sistem pemerintahan Indonesia yang presidensial memberi amanat yang besar bahwa menteri adalah pembantu Presiden, sehingga karir jabatan seorang menteri sangat bergantung pada sang presiden. Namun jangan lupa bahwa jabatan seorang menteri itu juga adalah jabatan yang terkait dengan konstelasi politik. Dalam konteks kita ingin memberi makna dari amputasi presiden terhadap kader PDI Perjuangan Yasona Laoly, kita nampaknya harus memberi makna bahwa mengapa sang presiden kemudian mengakhiri jabatan dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Yasona Laoly berakhir dari kepemimpinannya di Kementerian Hukum dan HAM. Arah politik akhir-akhir ini harus kita terjemahkan sebagai makin memanasnya hubungan di antara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain bahwa reshuffle kabinet adalah hak dari Presiden, tetapi arah politik hari-hari ini kita semakin yakin untuk mengatakan bahwa Presiden sudah tidak nyaman dengan keberadaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nampaknya arah politik Presiden Jokowi dengan mengamputasi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki satu misi dalam rangka ingin memastikan bahwa siapapun yang berada dalam pemerintahan Presiden Jokowi, kendati pun banyak orang mempertanyakan bahwa reshuffle ini menjelang akhir pemerintahan Presiden Jokowi di periodenya yang kedua. Tetapi bacaan seorang Jokowi, ia membutuhkan kawan-kawan politik yang diharapkan akan memastikan bahwa karir politik dan pengaruh politik Jokowi akan tetap mumpuni untuk ketika ia selesai sebagai pemimpin pemerintah Indonesia. Ia membutuhkan kepastian-kepastian politik, antara lain menentukan sikap untuk mencari sahabat, teman, dan kawan
dan memetakan posisi-posisi yang ia bisa katakan sebagai lawan-lawan politik. Dalam konteks reshuffle pemerintahan Presiden Jokowi dengan mengamputasi keberadaan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, paling tidak di mata seorang Presiden Jokowi, ia sekarang tahu siapa yang menjadi kawan dan siapa yang menjadi lawan. Teman-teman, nampaknya dengan reshuffle kabinet kali ini, itu adalah sebuah upaya terakhir Jokowi untuk memetakan politik bagi Indonesia ke depan, setidaknya dalam kacamata seorang Jokowi, bahwa lawan politik Jokowi ke depan adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Demikian ia dalam peta politik seorang Jokowi tahu bahwa sahabat, teman, dan kawan dalam rangka politiknya ke depan adalah partai-partai seperti Gerindra dan Partai Golongan Karya. Teman-teman, kita tentu masih ingin mencari tahu mengapa kesan reshuffle ini begitu dipaksakan menjelang akhir pemerintahan Jokowi memimpin Indonesia di periode yang kedua. Tetapi inilah politik yang real dan nyata. Ketika kita mencermati fenomena ini, maka kita bisa mengatakan bahwa dalam politik tidak ada kawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan. Di satu masa kita bisa merasa bahwa politik membuat kita berteman, dan kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan bersama itu membuat kita tahu bahwa persahabatan, pertemanan itulah yang akan menentukan arah perkembangan dinamika politik ke depan. Tetapi nampaknya politik itu demikian cair, yang kawan menjadi lawan dan yang lawan akhirnya menjadi kawan. Apa yang terjadi dalam konteks reshuffle kabinet Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya, ini adalah sebuah upaya Presiden Jokowi untuk memetakan politik ke depan yang sudah pasti semakin panas dengan berbagai macam dinamika yang ada, kepentingan-kepentingan yang ada. Dan Jokowi ingin melihat secara jelas siapa lawan politiknya dan siapa kawan politiknya. Dalam perspektif filsafat, teman-teman, filsafat ideologis nampaknya bisa kita pakai untuk menelaah apa yang terjadi dalam konteks reshuffle kabinet dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Ini adalah sebuah perang ideologi. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah sebuah contoh perang ideologi yang nyata, di mana kawan dan lawan harus dipetakan dengan baik untuk menakar kemampuan-kemampuan diri dan sarana-sarana politik seperti partai politik yang berada di belakangnya untuk mencapai target dan tujuan politik tidak hanya jangka pendek, tetapi juga politik jangka panjang.